Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamiddina amma ba'd. Kaifa halukum jami'an? Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Alhamdulillah bihoir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. في هذا اليوم في هذا الصباح المبارك إن شاء الله تعالى سنواصل دراستنا في نحو. Insya Allah kita akan lanjutkan pelajaran kita di pelajaran ilmu nahu untuk pemula yang kita ambil dari kitab ilmu nahu untuk pemula yang dikarang oleh Al-Ustadz Abu Raizin Hafizahullah Ta'ala. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Bisa dan kitabnya bisa dibeli di situs resmi mereka ya atau di marketplace resmi mereka atau kalaupun mau difotokopi atau di print ini insya Allah bisa boleh ya legal insya Allah taala. Tapi kalau tidak ya dengan menggunakan PDF mudah-mudahan bisa jelas ya, mudah-mudahan bisa bisa jelas. Tapi teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita buka halaman 5. Kita buka halaman 5. Kalau di urutan dari awal halaman 20 berarti sini. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang mengenal unsur penyusunan kalimat. Mengenal unsur penyusunan kalimat. Sudah semuanya? Sudah. Sudah, Iya. sudah. Yang baru masuk silakan ya Sudah. dibuka ya. Yang baru masuk silakan dibuka PDF-nya. Di grup sudah disematkan oleh Kang Saipul. Silakan. Tab kita baca. Nah, untuk mengenal unsur penyusunan kalimat, ya seperti yang kita ketahui bahwasanya kalimat itu dia tersusun dari beberapa kata yang memiliki makna ya. Jadi dalam kalimat itu yang pertama ya dia tersusun dari susunan kata-kata minimal dua kata atau lebih ya. Aku makan misalkan. Berarti kita kan dua kata itu. Kata aku, kata makan. Nah, sedangkan kata sendiri itu tersusun dari apa? Dari susunan huruf-huruf. Ya, aku ya dari A, K, U. Tiga huruf. Gabungkan jadi satu kalimat yaitu aku. Sehingga dia memunculkan kata yang memiliki makna. Nah, kemudian dari kata-kata itu ya kita susun lagi ya minimal dua sampai lebih sehingga dia menjadi makna yang bisa kita pahami maksudnya. Nah, sebagaimana di bahasa Indonesia seperti itu, di bahasa Arab juga seperti itu ya. Yang namanya kalimat itu dia adalah ya susunan dari beberapa kata-kata yang memiliki makna digabungkan sehingga jadilah dia sebuah kalimat yang memiliki arti yang kita pahami. Di bahasa Indonesia kita kenal ya di sana ada eh, namanya kata kerja ya, kata benda, kata sifat ya, kata sambung, kata hubung ya, kata tanya ya, dan kata-kata lainnya ya. Begitu pula di bahasa Arab juga banyak ya istilah seperti itu, sama kurang lebih dengan bahasa Indonesia. Nah, tetapi yang membedakannya adalah kalau di bahasa Arab ya, seluruh kata yang ada ya dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar.
Jadi kitab mau setebal apapun, kalimat mau sebanyak apapun, dia cuma tiga isinya, ya. Isinya cuma tiga. Nah, ini dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar. Yang pertama itu adalah fiil, kata kerja. Kemudian yang kedua adalah isim. Isim itu kata benda atau kata sifat. Kemudian yang ketiga itu adalah huruf. Nah, huruf. Huruf ini ya eh, ada yang memiliki arti, ada yang enggak. Ya, huruf. Enaknya mah ada papan tulis ya, saya bisa jelaskan ya. Tapi enggak apa-apa. Mudah-mudahan bisa ngerti ya. Bisa ke gambar nggak? Tiga unsur ini. Ke Ya, gambar? ya, ya. Insya Allah. Tayyib. Nah, coba kita perhatikan contoh kalimat di bawah ini. Kita perhatikan. Zahaba Zaidun ilal madrasati ya. Zahaba Zaidun ilal madrasati. Nah, ini adalah gabungan dari beberapa kata yang membentuk sebuah kalimat. Artinya adalah Zaid telah pergi ke sekolah. Zaid telah pergi ke sekolah. Nah, kalimat ini Pak, ya, di dalamnya dia sudah terdapat tiga unsur nih. Tiga unsur penyusunan kalimat. Yang pertama fiil, kata kerja. Kedua isim, kata benda. Yang ketiga huruf yang memiliki makna. Nah, kalau kita perhatikan di sini kata zahaba, ya, kata zahaba di sini ini merupakan kata kerja atau fiil. Nah, lebih spesifiknya lagi dia fiil maudi, fiil yang menunjukkan waktu lampau. Kalau fiil ini kan dia kata kerja apa ya, berkaitan dengan pekerjaan. Tentu kalau pekerjaan ini berkaitan dengan waktu. Ada yang sudah dikerjakan, namanya fiil maudi, ya. Kalau kita ingin menggambarkan pekerjaan yang sudah dikerjakan, maka kita pakai fiil maudi, karena dia pekerjaannya sudah. Kemudian ada pekerjaan yang sedang dikerjakan atau akan dikerjakan. Jadi yata'allaqu bihalin ya au mada mustakbal. Jadi dia itu berkaitan dengan waktu eh, sekarang atau apa yang akan datang. Nah, ini namanya fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Kalau kita ingin menggambarkan pekerjaan yang akan kita lakukan atau sekarang lagi kita kerjakan, maka kita pakai fi'il mudhari. Nah, kemudian ada fi'il amr. Fi'il amr itu adalah fi'il atau kata kerja ya perintah. Nah, perintah ini juga berkaitan dengan waktu. Waktunya kapan? Waktunya setelah diucapkan ba'da takallumi. Jadi, setelah kita mengucapkan kalimat itu, maka terjadilah pekerjaannya. Contoh, idhab, nah, itu fi'il amr. Pergilah. Maka setelah perkataan idhab itu, nah barulah pekerjaannya dilaksanakan. Jadi, nggak lama dia. Nah, itu fi'il amr. Nah, dhahabat sini dia fi'il maudi. Makanya artinya telah pergi ya. Berarti udah terlaksana ini. Kemudian di sini ada unsur kedua yaitu isim, kata benda. Nah, isim di sini ini Zaidun. Nih ya, Zaidun. Kemudian al-madrasati. Zaidun dan al-madrasati adalah kata benda, isim. Kenapa dia isim? Karena dia merupakan nama orang dan nama tempat. Jadi kalau isim bedanya dengan fiil, kalau isim dia nggak berkaitan dengan waktu. Dia tidak berkaitan dengan waktu. Ya, kata benda ya benda. Ya contoh rumah misalkan ya rumah berkaitan dengan waktunya apa? Nggak ada ya. Ya cuman nama aja tuh nama sebuah benda ya rumah. Tapi kalau fiil tadi berkaitan dengan waktu. Tapi kalau misalkan isim dia tidak berkaitan dengan waktu. Nama orang, nama tempat, nama kota ya. Dan
lain-lain. Itu semuanya disebut apa? Isim. Kemudian yang ketiga ada unsur huruf ya, huruf Arab yang memiliki makna. Pada kalimat ini ya, hurufnya adalah ila. Nih, ila ya, artinya ke. Ini termasuk huruf ya. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwasanya ila ini termasuk apa? Huruf jarrin Huruf ya, huruf jar. jar. Nah, dia fungsinya memajururkan kata setelahnya. Nah, ila ini termasuk huruf jar. Walaupun dia ini dua huruf ya, hamzah sama lam ya, tapi dia masuknya ke huruf. Di antara huruf-huruf yang memiliki makna. Nah, kata penulis di sini ya, hanya ketiga unsur inilah yang akan membuat kalimat pada bahasa Arab. Ya, meskipun kalau seandainya kita jabarkan lagi nanti ke depannya, dari tiga ini, fiil, isim, sama huruf, ini nanti akan banyak lagi nih penjelasannya, cabang-cabang banyak lagi. Nah, itu mah nanti ya, kita mengenal masing-masing. Ya, intinya di Nahu ini kita akan belajar nih, fiil itu apa nanti, isim itu apa, tuh huruf itu ada apa-apa aja. Nah, yang tebalnya satu buku tuh ya, ini hanya membahas ini aja ya. Nah, yang terpenting kita paham dulu bahwasannya dalam pembuatan kalimat itu terdapat tiga unsur ini, yaitu fiil, isim, dan huruf yang memiliki makna. Nah, ini harus dipahami dulu nih bagi pemula ini. Paham ya semuanya ya? Insyaallah ta'ala. Sampai di sini dulu ada pertanyaan? Silakan dibuka mic-nya. Belum. Ada pertanyaan? Mangga Pak Ustaz. Silakan yang belum mengerti atau ingin ditanyakan berkaitan dengan susunan kalimat dulu. Ya, Yang mengenal ketiga unsur Ustadz, Afwan, penyusun kalimat. Ya, Ya kecil teh teh. yang huruf yang memiliki makna itu apa Ustadz? huruf yang memiliki makna intinya selain huruf hijaiyah ya. Nanti ada penjelasannya di bawah-bawah. Ada huruf jar nanti kan atau ada huruf istifham, ada huruf macam-macam pokoknya. Huruf Intinya tuh Ustaz dalam bahasa Arab Ustaz huruf jadi kata bukan ini? gimana Pak? Huruf itu kata atau huruf benar huruf bahasa Indonesia? Huruf itu huruf Pak. Huruf. Hmm. Harfun ya. Kalau huruf itu jamaknya hurufun itu jamak dari harfun. Jadi kalau huruf itu bentuk jamak. Jadi kalau huruf itu harf-harf gitu ya. Ya kata kan ada apa? Ada abjad, ada kata, ada kalimat gitu. Ya, huruf itu di antara bentuk huruf abjad ya. Jadi huruf itu ada yang memiliki makna, ada yang enggak. Nah, kalau misalkan huruf hijaiyah kan dia enggak memiliki makna. Misalkan alif, apa arti alif? Ya ba, ta enggak ada ya. Tapi dia akan bermakna kalau seandainya dia masuk ke dalam huruf, golongan huruf yang bermakna atau dia tersusun dari beberapa huruf. Nah, seperti itu. Tapi kalau seandainya huruf yang memiliki makna, ya dia dengan sendirinya juga udah ada maknanya. Nanti ada pembagiannya itu. Intinya huruf itu dia bukan fiil, dia bukan isim ya. Nah, itu. Berarti Ustaz, rangkaian kalimat itu harus tiga itu Ustaz, nggak boleh ada yang kurang. Tidak harus, tidak harus. Tapi apa? Yang sempurnanya tiga ini. Bisa nggak tiga ini? Ya bisa aja. Kalau misalkan dia dua kata gimana? Ya pasti kan ada yang nggak ada di sini. Kenapa nih? Belum ada? Di sekolah misalnya Ustaz kan, Ya, jajain ke sekolah nggak ada kata menunjukkan Lihat fotonya. sahabat. misalkan kita Tuh, kita ada katakan waktu itu. idhab ya, idhab.
Idhab ini walaupun dia satu huruf ya, walaupun dia satu kata, maaf, maaf, walaupun dia satu kata, Nah, kayak putri. Ini walaupun dia satu kata, eh tapi pada hakikatnya itu dia sebenarnya dua kata, tapi tersembunyi. Idhab itu maksudnya idhab anta, ya. Idhab anta, pergi kamu, ya. Sebenarnya dia dua kata, tapi antanya tidak perlu dimunculkan karena sudah masuk ke dalam kata idhab itu. Sampai sini jelas ya. Intinya dalam penyusunan kalimat itu ya, dia tersusun dari fiil, isim, dan huruf. Ini komponen penyusunnya, nggak ada komponen lain. Nah, seperti itu. Kalau hanya tersusun dengan dua di antara itu gimana? Ya boleh, nggak apa-apa. Intinya penyusunnya ini gitu. Penyusun cuma tiga ini aja. Nah, bisa fiil sama isim, ya bisa isim dengan huruf. Nah, seperti itu. Bisa tiga-tiganya. ini bukan salah di bawah ya. Ya, Tapi salah di bawah. Berarti nggak jauh beda dengan bahasa Indonesia tadi ya. yang nggak jauh beda. SPOK, SPOK SPOK, itu. ya, SP bisa, SPO ya bisa. benar. Benar Pak. Untuk memudahkannya seperti itu pemahamannya. Ini Dra ini siapa Dra ini? Pak Indra Indra, kayaknya. Oh Indra. Kurang, Indra mungkin. kurang, kurang. Naga. Hah? Kurang innya. Dra. Jelas ya semua ya? Kalau jelas saya lanjutkan. Jelas, jelas. Tad. Oke, siap. Nah, sekarang kita coba mengenal satu-satu ya. Mengenal satu-satu dari ketiga unsur itu. Yang pertama fiil. Tadi kan ada fiil, isim, sama huruf ya. Nah, sekarang kita ingin mengenal fiil. Fiil itu apa sih? Nah, fiil ya umumnya itu dikenal dalam bahasa Indonesia itu sebagai kata kerja ya. Kata kerja. Tadi saya katakan kata yang dia itu berkaitan dengan waktu ya. Nah, kata kerja. Contoh di sini kata ba. Kata ba telah menulis. Telah menulis itu pekerjaan bukan, Pak? Kerjaan. Pekerjaannya Pekerjaan. ya ada perbuatannya. Nah, perbuatan menulis itu. Kemudian alima. Alima telah mengetahui. Mengetahui itu pekerjaan nggak? Pekerjaan. Pekerjaan, pekerjaan hati kan? Pekerjaan. Ya, pekerjaan itu bisa dilakukan oleh hati, bisa dilakukan oleh lisan, bisa dilakukan oleh anggota badan ya. Nah, intinya ini ya, mudahnya seperti ini. Mudahnya fi'il itu dia adalah kata kerja. Walaupun nanti kalau kita masuk ke dalam kitab-kitab Nahu ya, yang bahasa Arab nanti ya, nah itu ada penjelasannya. Apa yang dimaksud dengan fi'il itu ada penjelasannya. Tapi ini untuk memahamkan dulu. Jadi memang kitab yang kita pakai ini untuk membangun pemahaman dulu. Jadi ada gambaran dulu kita sebelum kita masuk ke kitab yang asli gitu ya. Nah, kita jelaskan dulu pakai bahasa Indonesia biar terbangun pemahamannya dulu nih. Nah, seperti itu. Nah, fiil ini, Pak, dia terbagi tiga, seperti yang tadi Ang sampaikan. Dia ada tiga, ya. Menurut bentuknya dia itu ada tiga, berdasarkan bentuknya. Pertama, fiil maldi, al-fi'lul maldi, ya, al-fi'lul maldi. Kemudian al-fi'lu al-mudhari, kemudian al-fi'lu al-amri. Fiil maldi, fiil mudhari, fiil amr. Coba Pak disebutkan Pak, fiil maldi, fiil mudhari, fiil amr. Fiil Fi'il madi. madi, fi'il mudhari, fi'il amr. Fiil amar. Ulangi lagi, fiil maldi, fiil mudhari, fiil amr. Fi'il madi, fi'il Fiil mudhari, amar. fi'il amr. Baik, ahsantum barakallahu fikum. Sekarang kita jelaskan apa aja yang dimaksud dari ketiga bentuk itu, ya.
Yang pertama fi'il maldi. Fi'il maldi ya adalah kata kerja untuk masa lampau ya, yang telah memiliki arti telah melakukan sesuatu itu. Jadi memang perbuatannya sudah terlaksana, perbuatannya sudah terjadi ini. Tapi kita pengen ceritakan, nah, maka kita pakai fi'il maldi. Contohnya kata ba. Nah, artinya makanya kita tulis dengan telah menulis ya, karena sudah dilakukan. Perbuatan menulisnya sudah dilakukan. Kemudian alima telah mengetahui. Nah, itu. Kemudian yang kedua fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah kata Ambil ini ambil. kerja yang memiliki arti sedang. Sedang itu maksudnya sedang dilaksanakan, sedang dilakukan, sedang dikerjakan perbuatannya. Ya. Atau akan melakukan. Ya, atau akan melakukan. Ya. Ya, Pak, dengar aja. Ya, contohnya Ini. contohnya yaktubu. Contohnya yaktubun. Kata apa itu fi'il maldinya, kemudian fi'il mudhari'nya yaktubu. Beda ya, Pak ya? Ya, yaktubu. Yaktubu ini apa artinya? Sedang menulis. Sedang menulis. Nah, jadi pakai sedang sekarang, nggak pakai telah. Atau ya'lamu. Ya'lamu itu dari alima tadi, ya, dari alima tadi. Ya'lamu artinya sedang mengetahui. Sedang mengetahui. Nah, ini bentuk fi'il. Waktunya 10 menit lagi ya nih. Kemudian yang ketiga fi'il amr. Fi'il amr. Fi'il amr adalah kata kerja untuk perintah. Contohnya uktub. Dari kata apa tadi? Jadi yaktubu. Sekarang perintah uktub. Tulislah. Ya, tulislah. Atau i'lam. I'lam itu tadi asalnya ini ya Pak ya. Alima. Ketika dia berubah jadi fi'il amr. Jadi i'lam. Ketahuilah. Nah, ketahuilah. Itu harus dihafal ya Ustaz. Apanya Pak? Kata ba, ya tubuh, Sabar. tubuh. Ya nanti itu belajarnya di sorop itu. Untuk merubah-rubah kata itu nanti di sorop. Nah itu emang harus dihafalkan. Itu Ya, maksudnya perubahan. Ustad. ya perubahannya. Nah nanti kalau di sorop kita cukup mengetahui fiil madinya aja. Nah dengan menggunakan rumus nanti menggunakan rumus di sorop kita bisa merubah dari kata ba ini menjadi banyak banyak kata-kata. Jadi banyak kata-kata. Jadi banyak banyak kata-kata ya, banyak kata-kata. Gak perlu dihafal. Ya, yang harus dihafal tuh rumusnya aja. Rumusnya. Nanti ada wazannya, ada rumusnya nih. Nah, seperti itu. Berarti tidak lebih dari 3 jenis kata itu tadi ya. I- Kalimatnya mungkin terbentuk kalimat misalkan masa lampau, fi'il madi. Nah, Mm-mm. kalau di Inggris mah ada ini ada future tense itu yang masa yang akan datang itu gimana Tad? Nggak termasuk. Yang akan datang maksudnya ke sini, ke fi'il mudhari. Tadi mudhari itu kan dia sedang atau akan melakukan. Oh iya iya, oh Nah, yang nggak kebaca. jadi Siap nanti kita Ustaz. mengartikan yaktubu misalkan bisa sedang menulis atau akan menulis. Hmm. Nah, tapi biasanya untuk mempertegasnya, misalkan yang kita maksud itu akan ya. Nanti bisa pakai huruf sin atau shin atau sin atau saupa nanti. Nah, nanti itu ada pembahasannya nanti ya. Pembahasannya ada nanti. Siap Ustaz. Nah, catatan kakinya di sini bisa dibaca ya. Pembagian fiil menjadi seperti ini lebih mirip tata bahasa Inggris ya dengan mengenal istilah past tense, masa lampau ya, present continuous tense, sedang berlangsung sama future tense ya. Tadi Bapak bilang ya akan berlangsung. Harus diakui bahwasanya tata bahasa Arab ini lebih dekat dengan bahasa Inggris ketimbang bahasa Indonesia. Makanya kalau orang Barat itu lebih mudah dia belajar bahasa Arab dibandingkan kita ya. Karena grammarnya itu lebih mendekati dari grammar bahasa Arab. Nah, kalau kita bikin tabel, maka
contoh ketiga jenis fiil itu ya bisa kita lihat di tabel ini. Fiil madhi. Nadhara, yanduru, undur. Nadhara fiil madhi telah melihat. Yanduru fiil mudhari sedang melihat. Undur fiil amar lihatlah. Nah, ini berlaku untuk semua fiil ya. Fiil apa aja bisa kita bikin. Tip kita baca dulu. Nadhara yanduru undur. Nadhara Undur. Adoro undur. Jalasa yajlisu ijlis. Jalan Jalan ya jelisu saya ijlis. jelas. Fataha yaftahu iftah. Fataha yaftahu iftah. Sami'a yasma'u isma'. Sami'a yasma'u isma'. Mm. Hasiba yahsibu ihsib. Hasiba yahsibu ihsib. Nah, ini contohnya ya. Contohnya seperti itu. Fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Ya. Nah, untuk rumus perubahan dari fi'il madhi ke untuk rumus perubahan fi'il madhi ke fi'il mudhari serta fi'il amr ini nanti akan dibahas secara luas di ilmu sorof. Bahkan tidak berubah tiga ini aja, tapi apa? Banyak bentuk nanti. Misal kayak berubah ke masdar, berubah ke nanti isim fa'il, berubah ke isim maf'ul, berubah ke isim makan, isim zaman, ya. Nah, ini semuanya nanti akan dibahas di ilmu sorof ya. Adapun di pembahasannya kita hanya mengenal oh ternyata fiil itu terbagi tiga ya. Fiil madhi, fiil mudhari, fiil amr. Nah, nah ini nanti mungkin pertemuan berikutnya ya karena panjang ini tentang apakah semua fiil adalah kata kerja ya, biar lebih lebih panjang penjelasannya. Tapi insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang ini ya, apakah semua fiil itu termasuk kata kerja dan apa aja tanda-tanda fiil. Jadi dengan mengetahui tanda-tandanya itu kita bisa tentukan. Misalkan kita kan nggak tahu artinya ini, nggak tahu artinya kan, ini fiil, ini apa sih artinya? Kalau tahu artinya mah enak. Jadi kita bisa langsung tentuin, oh ini mah fiil, ini isim. Tapi kalau seandainya kita nggak tahu artinya, maka kita bisa mengenali tanda-tandanya. Ketika kita sudah kenal tanda-tandanya, kita bisa tentukan, oh ini fiil. Nah, seperti itu. Ya mungkin kita cukupkan Pak sampai di sini dulu materi kita, karena waktu membatasi kita. Tersisa 3 menit di aplikasi ya. Ini kelihatan 3 menit. Silakan bagi yang ingin bertanya tentang seputar materi tentang fiil, boleh dibuka mic-nya. Barakallahu fikum. Jelas ya Pak ya, insya Allah. Ustaz, Jelas insya Allah Ustaz. Jelas, Ustaz. yang Gimana Pak Ega? alamu itu fi'il mudhari Ustaz ya? Ya coba raise hand ya, angkat tangan bagi yang ingin nanya. Untuk ini fi'il amar Ustaz, Ya, itu depannya tuh alif selalu. Nah ininya apa kasroh domah itunya gimana rumusnya itu? ya nanti nanti ada pembahasan itu. Untuk itu kita nentuin pakai pakai domah atau pakai pakai kasroh ya. Ya itu doang nggak ada alif, nggak ada ini ya, nggak ada patah ya. Kalau fathah biasanya dipakai buat mudore. Oh iya, Iya. siap Ustaz. Walaupun ada sibuk kadang-kadang ya. Tapi kebanyakannya mudore ya. Semuanya mudore. Silakan yang lain.
Jadi nentuin apakah dia pakai domah, misalkan uktub kan domah itu, atau misalkan pakai kasro i'lam. Nah itu nanti ada rumusnya ya. Tolong dong dihapus yang coret-coret. Pak Depi hapus, Pak Depi. Error HP-nya Ustaz. Oh, Masya Allah. Ini kayaknya masih masih Ustaz, masih ada tepung nih, jadi licin ini layarnya. ya Ustaz, ini udah baru beres Ustaz. Yang fi'il mudhari yang ya'lamu Hmm. itu kayak eh kalau di surat sama gak artinya Ustaz? Kalau alam ya'lam bi annallahu yara itu sama Iya, gak artinya Ustaz? sama. Sama ya? Hmm. Masya Berarti itu Allah, Pak. kejadian berarti itu Alam ya, kejadian yang telah lalu gitu Ustaz. alam ya, alam apakah ya kamu tidak mengetahui di anallaha bahwasanya Allah apa gitu ya. Ya, ya alam ya alam itu dari alimah ya mengetahui, ya mengetahui. Ada lagi yang lain? Kalau nggak ada kita cukupkan sampai sini dulu. Alhamdulillah ya. Kita dimudahkan untuk bertemu di pagi hari ini. Semoga kita bisa nanti melanjutkan pertemuannya di hari Selasa subuh ya insyaallah taala. Anak cukup